Tabanan, yuk kita ngeleneng. Ngorte lalalele ngalih beneng. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Tabanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabanan terus menghadirkan berbagai inovasi. Dari layanan jemput bola hingga digitalisasi dokumen, semua dilakukan demi kemudahan masyarakat. Tak berhenti di sana, inovasi ini berkembang lebih luas dengan adanya Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Tabanan, sebuah terobosan yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan konsep terpadu, MPP Tabanan menghadirkan berbagai layanan dari instansi pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan berusaha, hingga layanan lainnya. Semua tersedia dalam satu atap. Ini adalah komitmen pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Om Swastiastu Sobat Tabanan, sekarang saya sedang berada di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan. Bersama saya, Ika Putri, di Ngeleneng, Ngorte lalalele ngalih beneng. Di sini saya sedang dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Endah. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu, Semutan Tabanan. Yang Endah Stianingsih saat ini sedang berada di dalam jabatan fungsional penata perizinan ahli media. Yang saat ini juga dalam posisi sebagai Kepala Manajemen di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabanan ini. Mbak, bisa dijelaskan apa sih Mall Pelayanan Publik itu sebelumnya? Mall Pelayanan Publik ini kebetulan ini langsung aja kita ceritain ya sejarahnya juga. Jadi mall ini didirikan kemarin sudah ada acara Melaspas di tanggal 29 November 2024. Kemudian kemarin sudah di launching juga oleh Menteri dari Kemendagri tanggal 12 Desember. Jadi mall ini bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan di berbagai instansi untuk memberikan kemudahan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang mau melakukan proses pelayanan publik di Kabupaten Tabanan khususnya. Oke, berarti mall ini sudah beroperasi sejak kapan nih? Dari mulai Melaspas kita sudah ada kegiatan dari 29 November setelah Melaspas, karena sebelum ada launching kita harus ada percobaan dulu. Iya. Jadi kita ada percobaan selama 2 minggu, kemudian di launching. Jadi sudah dari 29 November 2024 kita sudah berlanjut untuk kegiatannya. Jadi masyarakat, ayo silahkan ke Mall Pelayanan Publik ya. Ternyata sudah 3 bulan beroperasi ya MPP ini. Apa aja sih jenis layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik ini? Untuk layanannya kita di sini ada 14 dari instansi terkait yang ada di mall ini. Kemudian ada untuk jenis pelayanannya ada 84. Ada 84 jenis izin dari instansi Bakuda, dari Capil, yang itu kebanyakan yang paling banyak ada permohonan di sini. Kemudian dari instansi vertikal juga ada, dari Kejaksaan, dari Pos, kemudian dari BPJS. Nanti bisa dah lanjut, ayo masyarakat nanti kalau pengen lihat berkunjung ke Mall Pelayanan Publik. Kalau sistem dari pelayanan di MPP ini bagaimana? Apakah ada pelayanan digital atau online bisa? Untuk saat ini pelayanannya masih ada 2, dari manual dan juga online. Untuk di online itu ada di sistem OSS-nya, online single submission. Jadi untuk masyarakat yang mau mengurus izin berusaha bisa langsung online di sini. Nanti ada petugasnya juga yang akan melakukan perbantuan. Kemudian untuk izin-izin yang masih belum ada aplikasinya tetap kita layani secara manual. Itu kalau di sini. Mungkin ada yang mau ngurus Mbak Ikanya? Nanti ke depannya kalau mau ngurus izin ya. Saya juga baru dengar nih bahwa ada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Tabanan. Iya. Dulu kita kan masih jadi satu nih DPM PTSP, Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian dengan adanya
inovasi-inovasi dari pemerintah Kabupaten Tabanan, kita harus membentuk mall untuk menyatukan segala jenis pelayanan publik untuk mempermudah itu buat nyaman. Kalau udah kayak gini kan enak ya kayaknya. Betul. Ya. Saya lihat nyaman banget tempatnya, luar biasa. Semeton. Jadi Semeton yang mau ke sini silakan. Kita ngomongin keunggulan nih. Keunggulan dari mall pelayanan publik. Apa sih keunggulan dari mall pelayanan publik ini dibandingkan dengan yang lain? Untuk keunggulannya karena kita sudah jadi satu ya ini ya. Jadi pelayanan semua jadi satu. Jadi pada saat misalnya ada pendaftaran nih melalui OSS kan, untuk izin berusaha kan itu persyaratannya ada KTP. Pada saat ada KTP-nya bermasalah, karena sudah ada dari Dinas Capil, bisa langsung terintegrasi di sana, bisa langsung menanyakan permasalahannya apa. Kemudian jadi lebih mudah lah masyarakat untuk berintegrasi setiap ada permasalahan. Itu keunggulannya. Mbak, untuk di MPP ini ada nggak layanan pengaduan dan bagaimana mekanismenya? Ada dong pastinya, karena dengan segala jenis layanan 84 nih, ada keterlambatan mungkin prosesnya. Jadi kita sudah ada call centernya juga, nanti bisa langsung dihubungi di call center, kenapa bisa terlambat gitu. Jadi sesuai SOP juga kita sudah ada untuk mekanismenya, kita sudah ada setiap pelayanan, baik itu pelayanan untuk perizinan maupun pelayanan untuk pengaduannya, nanti ada mekanismenya itu di sana. Jadi bisa kita langsung tanggapi. Seperti itu. Jadi lebih gampang kita komunikasinya. Mbak, di MPP ini apakah ada pelayanan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas ataupun lansia? Pastinya ada, karena itu menjadi ketentuan kita pada saat dari Kemendagri dan juga dari Kementerian Menpan RB. Jadi untuk standar dari sebuah mall itu pelayanan harus menyediakan untuk pelayanan khusus baik yang rentan maupun yang berkebutuhan khusus. Jadi kita sudah menyediakan juga untuk kursi roda maupun jalan untuk prosesnya, baik itu di toiletnya juga sudah kita sediakan untuk membuat mereka nyaman, gitu tetap bisa melakukan pelayanan secara nyaman. Berarti untuk penyandang disabilitas maupun lansia udah aman untuk melakukan sangat aman layanan sekali di sini. Gitu. Maupun di misalnya ada yang berkebutuhan khusus dengan bahasa, dari kebetulan kita juga ada teman dari dinas sosial yang bisa dengan dual bahasa itu. Jadi itu kelebihan juga kita di sini ada yang bisa melakukan interaksi dengan bahasa lingkungan. Oke, setelah 3 bulan beroperasi, sejauh mana sih respon masyarakat terhadap mall pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tabanan ini? 3 bulan berjalan itu waktu yang luar biasa ya bagi kami di sini di mall pelayanan ini. Tapi melihat dari respon masyarakat luar biasa, mereka sangat-sangat interest sekali dengan adanya mall ini karena mereka sangat terbantu. Biasanya yang dulu antri di dinas OPD masing-masing, sekarang sudah bisa jadi satu dan sudah bisa langsung dilayani dengan baik. Itu jadi masyarakat bisa kita lihat dari responnya, dari survei kepuasan masyarakatnya itu sangat bagus sekali. Oke, berarti respon dari masyarakat tuh kebanyakan positif ya? Iya, positif sekali. Sebelumnya apakah udah ada yang mengadu terkait pelayanan di MPP ini? Untuk saat ini belum. Jadi belum ada pengaduan yang terkait dengan kondisi pelayanan di mall. Untuk kendala saat ini, tantangannya apa aja sih yang dihadapi dalam pengelolaan MPP ini? Nah, itu dah yang, kita dilema nih masalah tantangan ya. Jadi untuk saat ini karena mall ini baru berdiri dan baru bangunan saja, kendala kita yang utama adalah di parkir. Jadi itu yang, saat ini kita juga sangat-sangat intensif sekali komunikasi dengan Dinas PU untuk pelaksanaan proses proyek selanjutnya yang tahun ini semoga bisa segera dilaksanakan dengan penataan parkir dan juga lingkungan sekitar sehingga membuat kenyamanannya lebih bagus lagi untuk masyarakat nanti yang berkunjung. Apalagi akan ada banyak masyarakat pasti yang akan memerlukan pelayanan ini, jadi disediakan parkir yang lebih luas mungkin untuk motor dan mobil. Betul. Apakah ada upaya dari Pemkab Tabanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di mall pelayanan publik ini? Untuk meningkatkan salah satunya dengan ini ya, acara podcast Ngeleleng. Jadi dengan adanya podcast ini diharapkan masyarakat bisa lebih berinteraksi, kita juga bisa lebih menerima masukan-masukan dari masyarakat dan juga pelaku usaha maupun pemohon. Jadi
apa masukan untuk MPP biar lebih bagus lagi nih ke depannya, apa yang harus dilakukan Pemkab nih. Jadi salah satunya ya dengan acara ini. Iya, betul jadi bagus sekali. sekali. Jadi di dalam pembangunan tuh perlu sekali masukan-masukan dari masyarakat untuk Pemkab Tabanan agar terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, tadi Mbak Endang sempat menjelaskan ada 14 instansi dan 84 pelayanan. Iya. Nah, untuk kedepannya apakah ada rencana untuk menambahkan instansi baru atau pelayanan-pelayanan yang lebih banyak lagi? Aduh, gimana ya? Jadi kalau untuk di kapasitas mall ini sendiri, kalau pengennya nambah ya, biar semua bisa lengkap di sini, Iya, dari betul. semua layanan bisa terlayani di sini. Tapi untuk saat ini karena kapasitas memang belum bisa memungkinkan untuk ditambah, jadi untuk saat ini kami maksimalkan yang sudah ada untuk melakukan pelayanannya. Itu sih Mungkin sementara. diprioritaskan yang lebih Iya, yang sering lebih penting dibutuhkan. dibutuhkan oleh masyarakat Tabanan. Apakah ada inovasi yang sedang dirancang atau sudah dilaksanakan untuk mengembangkan pelayanan di MPP ini? Oh iya dong, kita memang dituntut nih setiap tahunnya kita harus ada inovasi, dan saat ini untuk di mall sendiri dan di Dinas Penanaman Modal kita sudah ada JINENG, Jembatan Interaksi Pelayanan dan Pengaduan, yang kita laksanakan di berbagai desa. Jadi kita untuk setiap tahun kita ditarget 35 kunjungan ke desa-desa untuk melakukan pelayanan di sana. Jadi masyarakat desa pun bisa langsung melaksanakan pelayanan di sana untuk kegiatan usahanya. Jadi JINENG ini udah dilaksanakan di seluruh desa Tabanan atau baru desa-desa tertentu Sudah saja? ada sekitar berapa ya, 100 lebih lah untuk JINENG ini. Nanti kedepannya yang belum kita akan bisa. Oke, apa strategi untuk mall pelayanan publik agar berlanjut dan lebih efisien ke depannya, Mbak? Oke, untuk strateginya ya, salah satunya kegiatan ini bagus sekali ya. Kalau saya lihat dari ngeleneng ini kita ngobrol lala-lele tapi bisa memberikan solusi. Jadi semoga ini bisa tetap berlanjut, jadi juga lebih efisien, bisa sampai ke masyarakat langsung nanti informasinya. Jadi nanti mohon masukan juga dari masyarakat, nanti seperti apa yang lebih bagus lagi ya, mungkin dari ini bisa melakukan yang terbaik lah untuk masyarakat. Oke, Sobat Tabanan, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai mall pelayanan publik Kabupaten Tabanan. Sekarang kita akan tanya langsung ke masyarakat mengenai pelayanan yang ada di mall pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tabanan. Untuk sementara sih saat ini masih mumpuni, masih bagus pelayanan sementara. Semuanya jadi satu pintu, jadinya jadi lebih gampang, lebih mudah jadinya. Pas masuk gedung baru, rapi, bagus, bersih ya. Ya bagus tempatnya, jadi kita satu tempat, tidak perlu kemana-mana, bisa ngurus dalam waktu yang singkat. Pelayanan di sini baik, tugasnya juga ramah-ramah. Sobat Tabanan, ngeleneng kita saat ini difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan. Mari manfaatkan pelayanan yang ada di mall pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tabanan. Om Santi, Santi, Santi Om. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabanan, inovasi untuk pelayanan yang lebih baik.